Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa ingin mendapatkan banyaknya keberkahan, banyaknya limpahan kebaikan dengan cara mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah membahas kurang lebih cerita tentang kepribadian Rasulullah SAW, yang tentunya Rasulullah SAW adalah menjadi suri tauladan terbaik di kehidupan kita. Dan saat ini kita sudah memasuki dalam sirah nabawi atau cerita dari Rasulullah SAW, cerita dari Nabi sendiri. Bagaimana Rasulullah SAW di dalam sejarahnya tentunya akan banyak sekali manfaat ataupun banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Begitulah di dalam beliau menunjukkan kepribadian yang begitu indah, sehingga di dalam risalah dakwah ini pun telah dicatat sejarah Nabi ini, melainkan tidak ada lain maksudnya menunjukkan dari akhlak, budi pekerti beliau, dan risalah yang telah beliau ajak umat manusia untuk menaati dari aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan melalui beliau. Alhamdulillah, kemarin di pertemuan kemarin sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Abu Lahab adalah seorang paman dari beliau. Tentunya Abu Lahab ini ketika Rasulullah SAW lahir, beliau sangat gembira sekali. Dan kegembiraan itu pun Allah Subhanahu wa taala berikan suatu penghargaan atau suatu rahmat kepada Abu Lahab, tentunya di yaumul hisab ataupun yaumul akhir, itu pada hari kiamat. Karena dia telah gembira lahirnya Rasulullah SAW. Walaupun kita sudah mendengar bahwasanya bagaimana keadaan Rasulullah SAW pada saat itu yang sungguh dibenci oleh Abu Lahab beserta istrinya. Bahkan istrinya pun telah membuat suatu hal-hal fitnah yang begitu besar yang bisa menyebabkan tentunya berperang untuk apa yang telah Rasulullah SAW ajak bagi umat manusia pada saat itu. Sehingga dengan banyaknya rintangan-rintangan yang diberikan oleh Abu Lahab, istrinya, yang sangat-sangat tentunya tampak sekali Abu Lahab ini tidak menyukai dari Rasulullah SAW, sehingga ia memerintahkan dari dua anaknya yang telah menikah dengan putrinya Rasulullah SAW untuk menceraikannya, yaitu Ummi Kulsum dan satunya lagi kurang lebih Sumayyah, ya. Satu lagi namanya saya lupa, yang kurang lebihnya Ummu Kulsum salah satunya. Sehingga ancaman tersebut yang tentunya menyebabkan dari anaknya tidak bisa lagi untuk menentang dari permintaan Abu Lahab, sehingga mereka mau tidak mau mereka menceraikan dari anaknya Rasulullah SAW. Dan banyak lagi rintangan-rintangan yang diberikan oleh Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini senantiasa mengendap-endap di belakang Rasulullah SAW dikala Rasulullah SAW hendak menyampaikan dari risalah ini. Dan dia pun mengatakan itu bohong dan memberikan suatu lontaran-lontaran kata yang menyebabkan bagaimana orang-orang tidak mau mendengar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kurang lebihnya demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan suatu firman-Nya, itu surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu menceritakan dari Abu Lahab dan istrinya. Kurang lebih demikian. Dan kita sudah juga masuk ke dalam tahap Abu Jahal, yang mana Abu Jahal ini juga salah satu orang yang betul-betul membenci dari baginda Nabi. Dan kita mendengar juga sebelumnya bahwa Abu Jahal ini juga suka mendengar
dari lantunan-lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Dan saat ini kita akan mengenal lebih banyak lagi tentang bagaimana risalah Nabi ini. Rasulullah SAW membawa dari risalah ini yang begitu penuh dengan rintangan, namun Rasulullah SAW menunjukkan dari akhlak dan budi pekerti yang luar biasa, menunjukkan dari kesempurnaan iman dan ketakwaan Rasulullah SAW. Sebelumnya kita memulai dari kajian ini, yaitu dengan meminta seluruh dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, dengan surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan dari cerita tentang risalah sejarahnya Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW banyak sekali cara-cara yang dilakukan untuk menyakiti dari Rasulullah SAW. Dan tentunya mereka tuh terhalang dari menyakiti ini karena Rasulullah SAW yang dibela ataupun dihalangi tentunya dari perkataannya Abu Thalib, yang mana Abu Thalib ini tidak mengikuti Nabi, namun dia akan menghalangi orang-orang yang menyakiti Nabi. Namun tidak berhenti di situ saja. Orang-orang Quraisy ataupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, pada saat itu mereka berusaha untuk menyakiti Rasulullah SAW. Walaupun tentunya selain Rasulullah SAW ada orang-orang yang beriman, siapapun mereka, maka mereka akan mendapatkan suatu pukulan berat ataupun diberikan suatu rintangan yang berat. Begitu juga diberikan kepada Rasulullah SAW. Bahkan di dalam kisah kita sebelumnya, kita telah mendengarkan bagaimana Rasulullah SAW sedang sholat, mereka menyakitinya. Yaitu ada yang memberikan kotoran di pundak Rasulullah SAW. Yang pada saat itu Rasulullah tidak beranjak dari sujudnya karena diberi kotoran, sehingga datanglah Fatimah pada saat itu membersihkan dari kotoran tersebut. Dan tentunya orang-orang Quraisy ini meyakini, sedikit tidaknya mereka mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad ini betul-betul mereka takuti juga, karena mereka secara tidak langsung mereka mengakui Nabi Muhammad ini benar gitu. Karena mereka melihat dari kehidupan Rasulullah SAW sedari kecilnya sampai beranjak dewasa, beliau adalah orang yang siddiq ataupun amanah, diberi suatu amanah, diberikan suatu hal apapun beliau jujur dan amanah. Sehingga yang terjadi pada saat itu senang, orang-orang Quraisy pada saat itu banyak senang kalau dibantu ataupun pekerjaannya dilakukan atau ditolong oleh Rasulullah SAW. Sehingga pada saat itu Khadijah pun berkenalan atau mengetahui dari Rasulullah SAW karena amanahnya Rasulullah SAW di dalam membawa dari barang dagangan Khadijah, yang tentunya pada saat itu Khadijah betul-betul orang yang terpandang dan kaya pada saat itu. Dan sebagaimana Rasulullah SAW disakiti tadi, dan Rasulullah SAW telah mengangkat tangannya, menadah tangannya dan berdoa, dan membuktikan ini mereka ada rasa meyakini ataupun mengetahui bahwa Rasulullah SAW ini benar, sehingga mereka takut dengan doa mustajabnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tentunya pada saat itu berdoa, ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah,
Umayyah bin Khalaf dan Uqbah bin Abu Mu'id. Beliau berdoa demikian. Sehingga yang menceritakan ini mengatakan, demi yang diriku di tangannya, maksudnya diatur oleh Zat yang Maha Agung, yaitu Allah. Aku telah melihat sendiri orang-orang yang telah disebut doa di dalam doanya Rasulullah SAW menjadi korban, yaitu di perang Badar. Sehingga setiap Umayyah bin Khalaf jika melihat Rasulullah SAW, maka dia mengumpat atau mencela dari Rasulullah, menghina Rasulullah. Tentunya karena tentang dirinya yang mana turunlah surat Al-Humazah. Menurut Ibnu Hisam, Humazah itu artinya mencela orang-orang lain secara blak-blakan dengan melototkan matanya dan mencemooh, gitu kurang lebihnya. Sedangkan lumazah artinya mencela orang lain secara sembunyi-sembunyi atau mengganggunya. Saudara Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, tak jauh berbeda dengan Utbah bin Abu Mu'aiz. Suatu kali Utbah ini mengintip di dekat Nabi SAW dan mendengar dari bacaan Al-Quran dari beliau, tak kala didengarkan atau diketahui oleh Ubay, maka Ubay langsung menyindir ataupun mengolok-olok dan mengejek dari Rasulullah dan meminta Utbah untuk meludahi wajah dari Rasulullah SAW. Ternyata Utbah benar-benar melakukan dari perintah anjuran tersebut. Ubay bin Khalaf sendiri meremuk tulang-tulang hingga hancur, lalu menaburkan seluruhnya kepada hembusan ke arah beliau, maksudnya menaburkan tulang-tulang yang dihancurinya demikian. Al-Has bin Syarih As-Saqafi termasuk orang yang menyakiti dari Rasulullah SAW. Al-Quran pun memberikan 9 sifat yang telah menunjukkan keadaan dirinya di dalam suatu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'im binamin manna'in li ghairi mu'tadin hasim utullin ba'da zalika zanin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak dalam mencela dan giat memberikan atau menghambur-hambur dari fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui dari batasnya, lebih banyak dari dosanya, yang kaku dan kasar, selagi dari itu yang terkenal yaitu dari kejahatannya. Al-Quran surat Al-Qalam ayat 10-13. Kadang-kadang juga Abu Jahal senantiasa mendekati dari Nabi SAW untuk mendengarkan dari bacaan Al-Quran. Lalu ia beranjak pergi. Namun dengan dia mendengarkan hal tersebut, tidaklah mendapatkan suatu iman di dalam diri. Bahkan tidak tunduk. Dan dia banyak sekali tidak mengambilkan pelajaran dari apa yang didengar dan bahkan tidak takut. Bahkan dia pun senantiasa mengganggu dari Rasulullah SAW dengan kata-kata dan menghalangi tentunya orang-orang dari jalan Allah. Kemudian beranjak pergi sambil menyombongkan dirinya, sehingga dia membanggakan dari segala tindakannya karena dia telah bisa berbuat demikian, berbuat kejahatan yang demikian. Seakan-akan dia telah berbuat suatu yang betul-betul layak atau memang pantas dan diinginkan. Begitu kurang lebihnya. Dan sehingga turunlah ayat tentang dirinya. Fala saddaqa wala shalla.
walakin kadzdzaba wa tawalla summa zahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Dan ia tidak mau membenarkan dari Rasulullah dengan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan dari sholat, tetapi ia mendustakan dari Rasul dan berpaling darinya. Kebenaran, dia berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak dari dan sombong. Misalnya seperti yang kita dengarkan tadi kisah, dia kan suka mendengarkan, tapi dia tidak merubah dari sikap dan hatinya. Bahkan dia sombong, dia merasa benar dalam jalannya. Kecelakaanlah baginya, dan dia betul-betul telah celaka baginya. Kemudian celakalah bagimu, hai orang-orang yang telah mendustakan, kecelakaanlah bagimu. Kalau mendustakan ini, dustakan dari apa yang telah didengarnya, yaitu Al-Quran. Quran surat Al-Qiyamah, kurang lebih 31 hingga 35. Abu Jahal juga selalu menghalangi dari Rasulullah SAW. Semenjak pertama kali dia melihat beliau, yaitu Rasulullah SAW, yang melakukan sholat di Masjidil Haram, dan pada saat itu dia melihat beliau tentunya sholat di dekat makam Ibrahim, maka ia pun berkata, wahai Muhammad, bukankah engkau tahu bahwasanya saya sudah melarangmu melakukan hal ini? Beliau pun mengancam dari hal tersebut. Abu Jahal memberikan ancaman dan memberikan peringatan dengan menghardik, tentunya, wahai Muhammad, dengan apa engkau itu akan mengancamku jika aku melakukan suatu hal yang bisa menyakiti? Demi Allah, aku akan lebih banyak memiliki golongan di tempat ini. Maksudnya dia mengatakan banyak akan yang mengikuti saya. Nah, itu kurang lebihnya Abu Jahal. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat fal yad'una dia. Maka berilah dia memanggil golongannya. Maka biarkanlah dia memanggil dari golongannya untuk menolongnya. Al-Alaq. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW memegang kerah baju dari Abu Jahal dan mengguncang-guncang ia. Seraya Rasulullah SAW bersabda membaca ayat kemudian kecelakaan bagimu dan kecelakaan bagimu. Musuh Allah itu berkata, itu Abu Jahal, apakah engkau mengancamku? Wahai Muhammad, demi Allah, engkau tidak akan sanggup berbuat sesuatu apapun. Begitu pula Tuhanmu, katanya. Akulah orang yang paling mulia dan yang berjalan di antara dua bukit. Sehingga Abu Jahal pun mengatakan demikian. Setelah mendapatkan ancaman tersebut, ketololan dan keberingasan dari Abu Jahal pun sama sekali tidak menyusut ataupun dia ini menjadi lemah. Bahkan semakin dia melakukan suatu hal yang lebih lagi, menjadi-jadi. Jadi lebih lagi. Dia akan berusaha lebih dari apa yang dia lakukan. Muslim mentahjirih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Jahal bertanya, apakah Muhammad berani menutup mukanya di depan kalian? Benar, ada seorang yang menjawab, demi Lata dan Uzza, andai kata aku melihatnya, tentu ku injak-injak tengkuknya dan kulumuri mukanya dengan debu. Kata Abu Jahal,
Lalu dia pun menemui dari Rasulullah SAW yang tentunya pada saat itu sedang sholat. Dia bermaksud akan menginjak dari tengkuknya Rasulullah. Namun tak kala ia dia ketika hendak melakukan, tiba-tiba saja beberapa orang muncul. Dia justru mundur ke belakang beberapa langkah dan meremas-remas dari tangannya, maksudnya dia geram. Ada apa dengan dirimu, wahai Abul Hakam? Mereka pun bertanya. Antara dia dan diriku seperti ada parit dari api, yang mereka itu merupakan sayapnya, jawabnya. Lalu Rasulullah SAW beliau pun bersabda, andai kata dia mendekatiku, tentu para malaikat akan menyambarkan sepotong dari sepotong. Maksudnya akan menghalangi dari Abu Jahal ini. Gangguan dan siksaan seperti ini tidak begitulah berarti bagi Rasulullah SAW. Karena beliau memiliki dari kepribadian yang tidak ada duanya. Di sini bisa kita dengar bahwasanya Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang tiada duanya. Berwibawa dan dihormati setiap orang, umum maupun khusus. Di samping itu, beliau masih mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib. Di samping itu, dia mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib. Orang-orang yang paling disegani dan dihormati di Mekah. Abu Thalib ini orang paling disegani dan dihormati di Mekah. Tetapi bagi orang-orang Muslim, terlebih lagi mereka yang lemah tentunya, maka semua itu terasa amat berat. Dan tentunya juga pahit. Pada saat yang sama setiap kabilah pasti akan menyiksanya. Siapapun yang condong kepada Islam, dengan berbagai cara mereka akan menyiksanya sedemikian macam siksaan. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki kabilah, maka mereka diserahkan kepada pemuka-pemuka kaum untuk mendapatkan berbagai macam tekanan-tekanan yang bila diceritakan secara detail tentu akan mengiris-ngiris dari hati kita. Selagi Abu Jahal mendengar seorang yang masuk Islam, maka dia akan memperingatinya, bahkan menakut-nakutinya, dan menjanjikan sejumlah uang dan beberapa kedudukan. Jika orang tersebut dari kalangan orang yang terpandang, tentunya demikian tawarannya. Namun, dia akan melancarkan dari pukulan-pukulan dan siksaan-siksaan jika seseorang tersebut masuk Islam dari kalangan orang-orang yang lemah ataupun orang yang awam dalam dunia kedudukan pada bangsa saat itu. Jadi kalau dia Buddha, orang yang lemah, maka dia akan mendapatkan suatu siksaan bertubi-tubi dari Abu Jahal, itu orang-orang yang pemuka-pemuka Quraisy yang tentunya pada saat itu tidak menerima dari ajakan Rasulullah SAW. Paman Utsman bin Affan pernah diselubungi tikar dari daun korma, lalu diasapi dari bawahnya. Tak kala ibu Mus'ab bin Umair tahu anaknya akan masuk Islam, maka dia tidak diberikan makan dan diusir dari rumahnya. Padahal dia biasanya hidup dengan kehidupan yang enak, sehingga kulitnya mengelupas seperti ular yang berganti untuk dari kulitnya. Nah, kehidupannya langsung berubah. Dan Bilal yang saat itu menjadi seorang budak Umayyah bin Khalaf pernah dikalungkan tali di lehernya. Lalu dia diseret kepada anak-anak kecil untuk dibawa berlari-lari di sebuah bukit di Mekah. Sehingga lehernya memberikan suatu bekasan, yaitu bekasan jeratan dari tali tersebut. Karena memang Umayyah mengikat tali itu betul-betul dengan kencang,
dan masih ditambahi lagi dengan pukulan tongkat. Setelah itu dia pun disuruh duduk dan dibawa di terik panasnya matahari. Allah. Ya Rabbi. Bahkan bukan berhenti di situ saja. Bilal bin Rabah ini pun tidaklah diberikan makanan. Dia dibiarkan untuk menerima kelaparan pada saat itu. Udah diterik matahari, dibiarkan dia lapar. Begitu yang diberikan kepada Bilal bin Rabah. Allah. Penyiksaan ini yaitu yang paling keras yang dialami, tentunya dialami pada saat itu. Suatu hari dia dibawa keluar lagi di matahari yang terik, tentunya tepat di tengah ufuk, begitu panas. Lalu dia ditelantangkan di padang pasir Mekah. Umayyah meminta sebuah batu yang besar lalu diletakkan di atas dadanya Bilal bin Rabah. Seraya berkata, tidak, demi Allah, kamu tetap seperti ini hingga kamu mati dan mengingkari dari Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza. Sehingga Bilal bin Rabah pun mengatakan, ahadun ahad, ahadun ahad. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq lewat selagi orang-orang Quraisy lagi berbuat seperti dengan hal yang dilakukannya, yaitu dari Bilal bin Rabah. Dia menyiksa dari Bilal bin Rabah. Lalu Abu Bakar pun membeli Bilal dengan seorang pemuda berkulit hitam. Ada yang berpendapat pun Abu Bakar membelinya dengan 7 uqiyah atau 5 keping perak, lalu memerdekakannya. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, budak Bani Mahzub, budak dari Bani Mahzub, masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal menyertai mereka ke tengah padang pasir. Dan yang tentunya pada saat itu sangat panas terik. Panas yang membara. Lalu dia menyiksa mereka. Nabi SAW lewat selagi mereka disiksa. Beliau pun bersabda, sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surga. Rasulullah SAW memberikan suatu hiburan bahwa tempatnya akan di surga. Sehingga Yasir pun meninggal dunia karena dalam penyiksaan tersebut. Dan ibunya Ammar, Sumayyah, ditikam oleh Abu Jahal, tentunya menggunakan tombak hingga meninggal dunia. Yang ditombak pada saat itu kemaluannya ditikam oleh Abu Jahal. Dan dialah wanita yang pertama kali mati syahid itu di dalam Islam. Sedangkan Ammar yang masih hidup harus menghadapi dari penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah batu yang panas diletakkan di dadanya dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang tentunya pasirnya juga panas membara. Allah, kami tidak akan membiarkanmu kecuali jika engkau mau mencaci maki dari Muhammad. Nah, diperintahkan dia demikian. Atau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza, kata mereka. Dengan terpaksa Ammar pun memenuhi permintaan mereka. Itu pun hingga dilepaskan. Setelah itu dia menemui dari Nabi SAW sambil menangis dan meminta ampun. Lalu turun ayat tentang dirinya. Man kafara billahi min ba'di imanihim illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Kecuali orang tersebut terpaksa. Padahal
hatinya tetap tenang dan senantiasa beriman, dan dialah tidak memiliki dosa. Abu Fakihah yang namanya asli adalah Aflah, budak dari Bani Abdin Dar, diikat kakinya dengan ikatan kencang, lalu diseret di atas tanah. Khabbab bin Al-Araj, Khabbab bin Al-Araj, budak milik Ummu Ammar bin Siba Al-Huzaiyah, juga mendapatkan berbagai macam dari penyiksa. Ini kita menceritakan orang-orang yang rendah atau orang di kalangan orang-orang pada saat itu tidak memiliki kabilah ataupun rendah. Budak tentunya dia orang yang lemah, yang haus, sehingga mereka penuh mendapatkan siksaan-siksaan. Mereka pun mencengkram rambutnya lalu menariknya dengan tarikan yang keras. Si Khabbab bin Araj dengan tarikan yang keras dan bahkan membelitnya dengan tali di lehernya dan menelantangkannya di tanah hingga beberapa kali dia di atas pasir yang menyengat. Kemudian mereka pun meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya hingga dia tidak mampu lagi untuk berdiri lagi. Begitulah yang dialami orang-orang lemah pada saat itu yang telah memeluk Islam. Zinnirah, Nahdiyah dan kedua putrinya serta Ummu Ubais yang semuanya adalah hamba saya atau budak, juga telah masuk Islam. Lalu orang-orang pun atau orang-orang musyrik menimpakan berbagai macam siksaan seperti yang dialami oleh orang-orang yang lemah lainnya tentunya. Seorang budak wanita milik Bani Mu'ammal, salah satu dari suku di mana Bani Adil, suku di Bani Adil, juga ia mendapatkan dari siksaan yang keras. Umar bin Al-Khattab yang saat itu masih musyrik tentunya memukulinya berkali-kali. Ketika budak wanita itu badannya sempoyongan, maka Umar pun berkata, aku tidak akan membiarkanmu hingga terus-menerus sempoyongan. Maksudnya pada saat itu betul-betul banyak orang-orang pada memeluk agama Islam. Tentu Sayyidina Umar bin Khattab mendengar hal tersebut, ya karena dia masih tidak mengimani Allah, merasa suatu hal yang perlu ditindaki untuk mencegah orang-orang ini keluar dari agama nenek moyang. Abu Bakar membeli sebuah budak yang masuk Islam itu dengan memerdekakan mereka. Jadi Abu Bakarlah pada saat itu membeli budak tersebut dan dimerdekakan, dibeli budak dia merdekakan. Masya Allah, Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar betul-betul tidak bisa dilampaui dalam segala amal. Masya Allah, Abu Bakar. Sebagaimana dia telah memerdekakan dari Bilal dan Amr bin Fuharah. Orang-orang musyrik biasanya mengikat sebagian dari sahabat di tempat gembalanya, yaitu gembalanya onta dan sapi, lalu melemparkannya di atas padang pasir yang tentunya pada saat itu menyengat. Sebagian lainnya ada yang dikenakan pakaian besi, lalu menelantangkannya di atas padang pasir yang panas. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, kalau namanya musim panas itu luar biasa, sangat panas. Bagaimana padang pasir itu betul-betul panas yang tentunya tidak bisa kita bayangkan jika di tempat yang tentunya musimnya hanya ada dua musim, dingin dan musim panas. Sehingga di sana
kalau dingin yang sangat dingin, panas yang betul-betul sangat panas. Sehingga kalau manusia, jika seseorang itu ditelentangkan di padang pasir yang lagi panas, tentunya Masya Allah betul-betul sangat-sangat panas. Dan tidak kurang sedikit dari kalangan para sahabat yang disiksa ini, mereka memiliki bekas-bekas dari siksaan-siksaan tersebut. Ketika dia telah berada di Madinah melihat Masya Allah, maka mereka akan teringat Masya Allah bagaimana mereka memperjuangkan keimanan mereka. Daftar orang-orang yang disiksa karena telah masuk Islam masih banyak lagi dan panjang dan serta mengerikan tentu. Siapapun yang diketahui masuk Islam, pasti dia akan mendapatkan suatu siksaan. Kalau dia dari kalangan orang-orang tinggi ataupun orang-orang yang Quraisy, orang tinggi, maka dia akan dikurung, tidak diberi makan. Nah, namun keadaan budak-budak yang memeluk Islam, orang yang tidak memiliki perlindungan dari kabilah, tentunya seperti Bilal bin Rabah dan orang budak-budak lainnya, maka dia akan mengalami siksaan-siksaan yang begitu berat dan bertubi-tubi. Sebagaimana yang diceritakan di awal, bahwasanya jika seorang itu dia tidaklah memiliki perlindungan dari kabilahnya ataupun dia orang tinggi, tentu disiksa dengan sedemikian rupa untuk meninggalkan dari agama Islam. Sehingga tadi Ammar pun, sehingga karena tidak kuatnya menerima siksaan, terpaksa dia karena dia sudah tidak tahan atau dari siksaan tersebut, dan dia mengadu kepada Rasulullah minta ampun. Nah, sehingga Allah turunkan ayat sedemikian, ayat ini untuk menceritakan bagaimana Ammar ini tidaklah melakukan suatu kesalahan. Wallahu a'lam. Demikianlah kurang lebihnya sirah nabawi yang kita dengarkan pada saat pada saat hari ini. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, insyaallah di pertemuan kemudian kita akan melanjutkan dari tentang Darul Arqam, yang mana Darul Arqam ini akan kita jelaskan langkah yang tentunya bijaksana yang telah diambil oleh Rasulullah SAW pada saat itu, yang mana pada saat itu Rasulullah SAW melihat begitu beratnya, banyaknya rintangan dan siksaan kepada orang-orang yang betul-betul mengikuti dari risalah, ya. Wallahu a'lam. Demikian kurang lebihnya. Jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa like untuk mendukung dari video saya. Dan jika kalian ingin mendapatkan notifikasi berikutnya, silahkan tekan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.